perselingkuhan yang iya. paling disukai oleh netizen Twitter. Makanya jangan aneh-aneh. Jadi manusia tuh lurus-lurus aja. Lagian Pak Ahmad nawaici di kantor, udah tau lu bos mah nyewa hotel lah apa, ya kan harusnya gitu. Sih. Harusnya nggak selingkuh dong. Ya enggak, ini aku konteksnya di Teluh Darah. Akhirnya ya kita bakal ngomongin series horor terbaik. Terbaik gak sih? Baru berapa bulan nih tahun 2023, Januari, Februari, Maret, April, ya lumayan lah. 4 terbaik bulan 4 ya. bulan ini. Apalagi kalau bukan Teluh Darah. Yoi, waktu itu kita pernah bahas ya first impression episode pertamanya. Dan setelah nonton, wah ternyata makin gila nih series ya. Oh iya betul. Dan akhirnya baru beres kemarin ya 10 episode, berarti ternyata klimaksnya sangat membagongkan. Buat kalian yang tidak mau ke spoiler, nonton aja dulu ya Teluh Darah. Ini lebih menyenangkan asli daripada nonton Seudino sebenarnya. Oh gitu. Aku belum nonton Seudino. Lebih puas aja gitu aku nontonin itu. Cerita santet menyantet tuh lebih enak kayak gini sih jadinya ya. Oh, oke. Itu sih yang aku suka sih dari Teluh Darah ini ya, karena ini 10 episode alon-alon asal kelakon, asik. Oh gitu. Iya, jadi kayak pelan-pelan gitu. Apa? Ya pelan-pelan gitu di reveal-nya gitu. Jadi tiap episode tuh selalu ngasih misteri gitu. Oh iya. Jadi kayak dikupasnya itu pelan-pelan, harus bikin tertarik gitu ya tiap episode gitu. Dan harus bikin kita pengen lanjut nih apa. Iya. Teluh Darah tuh benar-benar melakukan itu sih kalau kata aku. Iya. Jadi kita nungguin tiap Sabtu ya. Iya, dia bisa gitu bikin penonton tuh. Nih, di akhirnya tuh ada sesuatu dikit gitu yang bikin kita berpikir, oh kayaknya si ini gitu. Iya. Ntar pas nonton lagi, ternyata bukan, tapi kita jadi pengen tahu juga ini kenapa gitu kan. Itu sih bagus. Tertarik sama yang jadi Harun sebenarnya. Iya bener ya. Itu tuh kayak ini siapa gitu kan. Emang sih dari episode 1 aku sudah menebak kan sebenarnya. Di review kita sebelumnya tuh ada tuh. Aku udah curiga di situ memang. Dan si Harun ini tuh dari dia jadi anak polos, nggak anak sih ya, orang yang polos itu mukanya tuh minta dikasihanin ya, apalagi pas Wisnu digebugin. Aduh, udah sering banget kan dia apa-apain lah mau Wisnu. Dan tiba-tiba pas kita tahu sesuatu kalau dia tidak sebaik itu, mukanya tuh kayak berubah banget loh. Bener-bener ekspresinya tuh beda lah ya. Iya, kayak matanya tuh lain gitu. Iya, nggak kayak sepolos itu lagi gitu. Itu ngerinya tuh kayak sialan si anjir nih orang jahat banget. Namanya siapa yang jadi Harun? Hingga Moedra kalau aku baca sih. Aku nggak tahu sih. Itu casting terbaik kayaknya di Teluh Darah. Iya. Meskipun wignya jelek ya. Nah itu. Iya itu. Itu pas lagi masa lalu gila ganggu banget ya. Series ini kan ada masa lalu yang tahun 90-an, terus ada yang masa sekarang gitu kan. Bagus lah ya dari rumah zaman dulunya, pakaiannya gitu-gitu ya. Terus kan kayak si Pak Ahmad zaman dulu zaman sekarang atau mobilnya atau kipasnya, setting rumahnya segala macam. Cuman ini doang nih yang ganggu nih. Rambutnya si Harun ini wadidaw banget sih. Kenapa sih? Kayak ini ya, kayak aduh udah syuting gak ada mau wig. Iya. Oh nih dimanekin ada wig nganggur nih, ini aja deh gitu kayak gitu. Jadi rambutnya tuh ya ampun. Karakter yang mencuri perhatian lah sepanjang series ini ya. Iya. Bahkan lebih oke daripada pemeran utamanya ya. Iya bener. Ya kalau yang jadi Wulan, Wisnu sih standar aja sih kata aku sih. Ya Mikha Tambayong kayak gitu-gitu. Tapi kan kamu juga bilang Dev Mahendra juga biasa aja sih. Mendingan di sini daripada Seudino ya. Karena ya di sini ya itu dia sih lebih panjang ya menurut aku. Meskipun penulisan karakter Wulan ini agak-agak ngeselin sih, kayak 4-5 episode pertama ya bego atau gimana gitu ya. Denial kayaknya. Tuh disantet di depan matanya dia, tapi dia kayak masih belum yakin gitu. Mungkin harus mabok dulu kayak Wisnu. Harus ngobat dulu kayak Wisnu. Bahkan sampai ayahnya meninggal masih begitu ya. Beda kalau misalnya si Esa kan masa mikir gitu kan. Iya, walaupun dia nggak yang kayak percaya banget, tapi bukan yang nggak percaya banget. Jadi kayak masih bener. gini. Kalau Esa tuh kayak pada akhirnya kan ya udah gitu. Kalau Wulan tuh kayak enggak, kamu apaan sih berantem mulu kan jadinya sama si Wisnu ya. Momen dia percayanya tuh kataku kayak telat ya kan, kayak terlalu telat ya. Kayak terlalu telat gitu. Jadi kayak entah kenapa ditahan selama itu gitu. Padahal nggak apa-apa sih, langsung dia sadar juga oh ini tuh
tidak logis gitu kejadian ini. Efek-efeknya lah ya. Itu emang ada yang off tapi nggak terlalu ganggu sih. Jadi kebanyakan tuh justru bagus gitu. Iya benar-benar. Bagian gore-gorenya itu gila sih. Mantep banget. Apalagi di 2 episode terakhir sih. Wah itu gila sih. Itu gila sih. Abisin di situ ya. Iya. Itu bagus banget sih yang terakhir. Yang sebelumnya juga episode 7 gitu, yang pas si Hasan mayatnya diambil gitu. Nah itu ngeri banget anjir. Iya itu bagus banget ya. Ada tuh yang sekilas dikasih lihat di sawah dulu. Dari sawah dulu. Sawah apa sih yang ngambang itu? Iya ini tambak kayak, apa sih? Itu kayak ngeri gitu. Series seperti ini kan kita pasti menebak-nebak ya. Banyak lah yang kita tebak dari mulai pelaku atau kayaknya ini nih motivasi. Iya, kecurigaan kita sama Wulan adalah siapa itu kebaca sebenarnya. Tapi yang gak kebaca itu ada satu, si Esa. Aduh, itu kayak itu depresi. Membagongkan juga. Tapi kan kita bisa langsung menduga Wulan itu anaknya juga pas episode terakhir. Ya kan, pas yang bagian flashback itu lebih di reveal lagi kan. Iya, pas kita bingung loh si anaknya kemana gitu kan. Langsung otomatis pikiran langsung, oh iya benar. Iya, walaupun hint sebelumnya kayak lo kok gue lahirnya tahun segini, orang tua gue aja nikahnya tahun segini gitu. Itu kan juga udah, cuman kita masih ya udah mungkin kenapa nggak dipikirin lagi tuh. Nah pas sudah ke belakang-belakang. Iya ya. Yang di awal itu karena kita belibet sama perselingkuhan itu. Jadi kita selalu berpikir, Wulan ini anak married by accident biasa lah. Iya. Karena kan berselingkuh ya. Ternyata si Ahmad waktunya emang beda juga. Tapi ya membagongkannya itu setelah itu langsung ditambah lagi. Masih satu lagi. Ternyata anaknya ada 2. Anjir itu gitu. Karena juga pas lagi didatengin si Kiki Narendra dan lain-lain tuh nggak pernah dikasih tahu ya. Iya, bener banget. Pas kaget ini, kita keluarga bersatu lagi, jebret. Gimana? Dan setelah itu pasti kita kaget lagi kan karena mereka sudah itu gila sih, itu bagus banget sih. Jadi sekarang ngerti kan kenapa scene itu harus ada. Nah gitu nah ini yang jadi yang tadinya aku sebel lo adalah gini. Aku paling sebel kalau ada adegan ranjang yang tidak ada hubungannya, nggak terlalu ngaruh gitu ya di film, di series, di apapun, tapi ada terus gitu. Tadi aku sempet sebel kayak apaan sih, udah gitu pas yang lebih nyebelin lagi yang ada lo lagi disantet, lo sempetnya anjir gitu. Itu sebel banget kan. Ternyata bener, ada maksudnya gitu. Dan aku kayak ya udah. Tapi walaupun gak gitu juga nggak apa-apa kok, kan biar seger, kan stres gitu. Stres loh. Bisa ya? Gue mah gak bisa deh kalau lagi baik pikiran. Kan adiknya dijagain Pak Ustadz. Gak gitu juga, udah mau mati adiknya. Jadi ya Wulan refreshing dulu bentar. Gak bisa gitu ya lo. Tujuan shower berdua. Tujuan awal lo ke situ apa? Sempet-sempetnya di anu-anu. Ya kan nyarinya nanti besok malam ngapain? Istirahat lah. Ya itu kan istirahatnya gitu. Gak bisa. Anjir nih anak 2 gak bisa besok-besok aja gitu. Jadi sebel. Tapi ya udah itu sengaja ternyata. Karena di akhir kita dibikin ada hal kenapa. Itu tuh ngingetin aku sama twistnya film Oldboy langsung. Wah sialan gitu. Jadi maksudnya efek shockingnya tuh di situ gitu sebenarnya. Jadinya kayak anjir gila fucked up gini kata aku. Maksudnya either itu direncanain sama ibunya gitu ataupun enggak gitu, atau ibunya udah masa bodoh gitu maksudnya biar anak-anaknya tahu gitu. Itu kan kayak fucked up aja. Bikin flashbacknya itu bener-bener sabar gitu, dicicil. Jadi bagus gitu. Dan informasi Hasan kenapa dibunuh pun kan kita masih nebak-nebak gitu ya sampai episode 7, 8 gitu ya. Kan kita selalu berpikir perusahaannya si Pak Ahmad ini tuh berkaitan sama desa ini gitu kan. Terus Hasan ini aktivis. Aku sampai mikir gitu loh. Jauh lu ya mikirnya. Hasan ini kayaknya aktivis deh, dia demo or something or apa gitu, terus dibunuh biar tutup mulut ya. Ternyata ya emang gak serumit itu gitu. Tapi maksudnya ya itu dia, flashbacknya itu bagus dikit-dikit diliatinnya gitu. Hal yang sebenarnya udah ada di series ini gitu. Cuman kita kayak nggak pay attention aja gitu. Jadi emang dari hal yang udah ada di planting. Jadi
ternyata emang sesimpel ini. Kita mikirnya kayak udah terlalu sering lihat drama politik kali ya yang ribet. Iya udah gitu. Kamu lihat sih ibu investor Wulan dulu juga ngomongin ini saingan bisnis bapak saya apa gimana gitu kan. Jadi makinlah kita dibikin seperti itu. Pinter sih, maksud aku bagian penulisan motivasiin itu bener-bener kayak disembunyiin gitu. Jadi kita emang bisa nebak kemana-mana gitu. Sampai akhirnya ternyata hal yang paling simpel gitu. Iya, hal yang paling mendasar. Iya, perselingkuhan yang paling disukai oleh netizen Twitter. Makanya jangan aneh-aneh. Jadi manusia tuh lurus-lurus aja. Lagian Pak Ahmad nawaici di kantor udah tuh lu bos mah nyewa hotel lah apa. Ya kan harusnya gitu. Harusnya masih selingkuh dong. Ya enggak, ini aku konteksnya di Teluk Darah gitu. Kayak nggak ada tempat aja, mungkin di Banyuwangi nggak ada hotel bagus, kantor lebih nyaman. Udah lanjut. Memorable aku dari mulai si Harun mulai cabut, dapat duit, neraktir Kiki Narendra, taunya tetangganya itu kayak anjir ini tetangganya, gitu loh. Kayak gitu-gitu. Terus di saat yang bersamaan si Wisnu nemuin aji-ajian di pot. Terus ya udah mulai di situ tuh kayak anjir seru nih. Harun mantap lah di situ. Dia kan sebelum itu enak-enak dulu ya. Iya. Siapa sih? Tahu tapi mantap. Mantap maksudnya nggak kebayang sama aku aktingnya bakal langsung kayak gitu. Iya sih, emang itu terbaik Harun. Dari yang biasa culun, cupung, jahat, terus tiba-tiba enak-enak gitu kan, terus tiba-tiba berantem anjir. Iya. Kiki Narendra matinya juga bagus sih di situ, tenggelam tapi nggak di dalam air ya kan, mantap. Iya. Santet terbaik itu kayaknya di film ini selain Kelabang ya, karena bosen serius aku lihat Kelabang mondar-mandir mulu sama tawon sama belatung ya. Iya, tapi pas Kiki Narendra tenggelam nggak ada air itu mantep sih itu, gila. Oh iya. Idenya ya apa gitu. Iya, asli kayak ngingetin film ini Konstantin. Ada pertama dia kehausan, mati dehidrasi tapi nggak ada air gitu. Nah itu tuh kayak gitu mantep. Ada yang memorable aku satu lagi. Apa yang memorable? Waktu Hasan dieksekusi. Oh iya benar-benar. Itu ngeri banget bagus sih. Itu ngingetin aku sama filmnya Reza Rahadian yang itu Berbalas Kejam. Kiki Narendra lagi. Si Gatot yang Gatot gila itu kalap itu ngeri sih sumpah. Si Gatot pas lagi ngancem kebososan aja. Itu bagus sih bagian situ. Iya. Disiksa nonstop istrinya kasihan sih ya ngeliatin. Ya wajar sih, aku juga ngeri sih ngelihat suami dia nih depan muka. Iya, gila. Wajar sih kalau dendam. Bagaimana dengan Pak Asep? Kaget nggak? Iya itu juga. Aku enggak, karena aku udah curiga. Iya sih benar. Tapi itu kejutan yang ya lumayan lah, oke gitu. Maksudnya jadi tetap make sense gitu. Si rencana si ibunya menyantet keluarga ini tuh oke gitu emang dari awal. Iya, emang harus sih. Makanya nurut kata Mbah dari awal. Mbah bilang harus pelan-pelan gitu. Iya, bagus sih, bagus maksudnya itu dikeluarin terakhir dan akhirnya Anja Bagus keluar ya. Tidak seperti karakter dia biasanya gitu. Iya. Tapi aku suka sih dia di situ. Kimo mendingan bikin series begini aja dah. Daripada mengadaptasi cerita gitu ya atau thread. Aku ngerasanya kayak emang nggak all out aja gitu. Kalau di sini kan kayak pelan-pelan tapi mematikan. Jadi mantap. Bung Kimo. Aku suka, aku kasih 8,5 darah mens per 10. Gila, itu tribute to Midsommar ya? Iya, Midsommar gila. Perlu mantra gak ya kayak gitu? Apa kalau cuman kita minum darah gitu langsung nurut? Ya perlu lah. Oh ada mantra juga. Dia yang ngerti ilmunya. Kalau nggak pakai mantra ngeri juga ya, gampang. Iyalah, bikinin marjan. Sama lah, aku juga 8,5. Ini memuaskan sih. Dan kalau emang bakal dilanjut juga penasaran juga sih. Iya aku juga. Kayak gimana gitu ya. Walaupun ya untuk satu season ini juga udah beres gitu menurut aku gitu. Kalau udah nonton Telur Darah silakan komen menurut kalian gimana ya. Seperti biasa ya, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa like and share. Subscribe Snackrib dan juga follow medsos Snackrib ya, ada di IG, Twitter sama TikTok juga ada. Kalian juga bisa dukung Snackrib di Saweria ya, linknya ada di bawah atau pakai super thanks. Oke, kita ketemu lagi di seri-seri selanjutnya ya tentang santet menyantet kalau ada. Ngeri. Bye bye.